Itu jangan lupa like, komen, dan subscribe Tirta Mandala. Terima kasih, dadah. Oke, Om Swastiastu, Om Wignamatu, Namo Sidam, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, semeton. Sekarang kita berada di Pura Giri Purwowasesa ya, semeton. Tepatnya berada di Dusun Curapecak, Desa Purworejo, Kecamatan Purworejo. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengikuti malam renungan suci di hari suci Siwalatri ya, semeton. Nah, jadi ini kita di lahan background ya. Jadi renungan suci itu dilaksanakan pada malam hari. Nah, di sini banyak para peradah Nayaka-Nayakawati yang hadir untuk mengikuti malam renungan suci ini. Nah, terus mungkin ada semeton yang bertanya, Siwalatri itu apa, malam renungan suci itu apa, dan kenapa harus dipusatkan di Dusun Curapecak atau di Pura Giri Purwowasesa? Simak video berikut ini dari Romo Mangku Eko Widodo. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bisa melihat atau meregenerasi generasi muda Hindu yang ada di Banyuwangi. Matur nembah nuwun. Om Swastiastu, Om Awignama Tatastu Namo Sida, Anubatra Prataya Wiswata, Om Namo Siwa Buddha. Salam Rahayu untuk umat Hindu dimanapun berada, bahwasanya di sini kami diminta untuk memberikan suatu gambaran atau sebuah wacana bahwasannya pada malam hari ini kita melaksanakan upacara di malam renungan suci malam Siwaratri. Kita akan mengadakan sebuah ritual berupa meditasi sebelum besok kita melaksanakan hari raya Siwaratri dalam sebuah perayaan. Bahwasanya di sini kami sudah diminta dengan beberapa pertanyaan bahwasanya apa itu hari suci Siwaratri. Hari suci Siwaratri adalah di mana kita sebagai umat Hindu dimanapun kita berada merayakan hari raya Siwaratri, di mana kita sudah meyakini dari zaman dulu menurut kitab suci Weda yang berada di kitab Lugdaka maupun Lontar Siwaratri Talpa itu sudah menjadi narasumber kita untuk umat Hindu selalu menjalankan hari raya Siwaratri, yang dimana hari raya Siwaratri itu kita ketahui bahwasannya jatuh pada Purwaning film Kapitu di sini, dimana anugerah Dewa Siwa itu sedang kita terima atau Sang Yang Siwa itu beryogia pada malam film Siwa Ratri itu ya, film Purwaning Kapitu. Terus yang kedua, kapan hari suci Siwaratri diadakan? Jadi hari raya suci Siwaratri itu diadakan setiap Purwaning Tilem Kapitu itu kita adakan menurut sesuai dengan sastra yang sudah ada. Kita tinggal mengikuti yang sudah tertulis pada lontar atau kitab tersebut. Dan selanjutnya, hari suci Siwaratri itu yang dipuja siapa? Sudah tentu
Hari Raya Suci Siwaratri ini beryogyanya Dewa Siwa atau Sang Yang Guru, Batara Guru. Nah, di sini kita sudah mengetahui dalam lontar-lontar suci bahwasannya pemeradenan Dewa Siwa itu kita dapati di Purwaning Kilengkap dalam cerita Ludaka maupun dalam lontar Siwaratri tersebut. Dan selanjutnya, apakah orang yang Cuntaka itu bisa mengikuti acara tersebut? Setiap orang yang Cuntaka itu dalam Weda itu sudah dikatakan tidak boleh untuk mengikuti upacara apapun. Apakah mereka ini yang Cuntaka tidak bisa mengikuti? Tentu saja bisa, tapi tidak masuk ke jeruan pura, karena Cuntaka itu bermacam-macam kecuntakaan. Cuntaka karena apa? Di sini pun juga akan kita pilah. Di sini. Terus selanjutnya, bagaimana tata cara pelaksanaan Hari Raya Siwaratri? Pelaksanaan Hari Raya Siwaratri sudah kita ketahui bahwasannya di dalam kita melaksanakan Hari Raya Siwaratri sudah ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertulis dalam lontar tersebut, bahwasannya ada 3 cara dalam mengikuti proses ketentuan melaksanakan Brata Siwaratri. Yang pertama disebut Mona Brata. Mona itu artinya tidak berbicara. Kita bisa diam, bisa hening, tidak melontarkan sebuah kata-kata. Jadi sepi dalam kita berbicara. Dan selanjutnya adalah upawasa, di mana selama 36 jam ini kita juga mengikuti proses-proses brata dalam pelaksanaan Hari Raya Siwaratri. Upawasa itu yang berarti tidak makan, membiarkan perut kita kosong selama 36 jam. Dan yang ketiga adalah Jagra Brata. Jagra Brata itu artinya tidak tidur selama kurun waktu 36 jam sesuai dengan cerita daripada Ludaka tersebut. Kita tinggal melaksanakan, kita mengikuti sastra-sastra yang sudah ada menjadi pedoman hayatan buat kita semua untuk umat sedharma dimanapun berada. Dan yang terakhir, mengapa dipusatkan di Jorah Pecah atau di Puro Giri Purwowasiso? Ceritanya sangat panjang. Dulu umat Hindu di Kecamatan Purworejo, khususnya di Kabupaten Banyuwangi ini, mengadakan upacara Hari Raya Siwaratri itu di Puro Rekso Samudro di Pantai Grajatan. Karena ada beberapa hal, gangguan-gangguan, entah itu dari A maupun B. Nah, di situ akhirnya kita pro kontra dengan keadaan yang di Puro Rekso Samudro tersebut. Pada awalnya kita pusatkan umat Hindu itu berada di sana untuk pelaksanaan Hari Raya Suci Siwaratri. Dan seterusnya, kami umat Hindu yang ada di Banyuwangi, khususnya di Puro Giri Purwowasiso ini, dulu tempat ini sangat kecil sekali. Dengan adanya pohon beringin yang ada di sini, itu sebagai momen pertama. Pohon itu sebelum ada pura sudah ada, karena tempat ini dulu itu ibaratnya bukit kecil yang penuh dengan keangkeran. Jadi ada hewan yang masuk ke sini itu mati atau sakit. Nah, di situ akhirnya kami sucikan, sesepuh-sesepuh kita mensucikan tempat ini untuk dijadikan tempat suci untuk umat Hindu yang dulu lingkupnya kecil, tempat masanannya pun kecil.
Nah, terus akhirnya kita sepakat, baik dari semua elemen, golongan, pengurus-pengurus agama Hindu yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini, akhirnya sepakat menjadikan kayangan tempat ini dan seperti ini akhirnya terwujud. Dan keputusan Parisade sebagai mercusuar Banyuwangi, khususnya yang ada di Jawa Timur, itu ada beberapa tempat sebagai mercusuarnya Banyuwangi yang menjadi potensial umat Hindu ini untuk maju. Dan kebetulan di Pura Giri Purwowasiso ini sebagai Satkayangan menjadi tempat sarana peribadatan umat Hindu se-Banyuwangi. Bahkan ada saudara-saudara kita dari luar Banyuwangi, termasuk Pulau Bali, dari Sumbawa, Lombok, maupun sampai Jawa Barat. Bahkan juga ada yang dari Kalimantan pun pernah tampil ke pura ini. Dan di sini Pura Giri Wasiso ini bertempatnya itu sangat bagaimana ya? Ada di tengah-tengah di antara pura-pura yang sudah difokuskan menjadi tempat mercusuar tersebut. Bahwasanya kita ketahui hari ini tepat Purwaning Tilem Kapitu, kita melaksanakan upacara Hari Raya Siwaratri yang berada di Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Dusun Curah Pecak, Desa Purwoharjo, sebagai tempat di mana umat Hindu seluruh Banyuwangi itu melaksanakan persembahyangan. Terus di Pura Agung Blambangan, yaitu Kecamatan Muncar, itu sudah menjadi keputusan dari Parisade bahwasanya dilaksanakan untuk upacara di sana itu setiap Kuningan, Hari Raya Kuningan, dan seterusnya yang di Alas Purwo yaitu di upacara Hari Raya Pager Wesi. Dan untuk yang di Hari Raya Saraswati itu berada di wilayah Gunung Raung, yaitu di daerah Sugihwaras. Terus kemudian untuk Sugihan Jawa itu berada di Pura Bukit Amerta yang ada di Blok Agung Karanggoro. Dan seterusnya untuk setiap melasti itu biasanya sudah menjadi keputusan, yaitu berada di Pura Segara Tawangalun, Pulau Merah. Nah, dari beberapa tempat inilah yang menjadi mercusuarnya Banyuwangi untuk kebangkitan Hindu Nusantara. Dan sekiranya itu yang bisa saya wedarkan untuk kegiatan pada waktu malam suci Siwaratri ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kita akan selalu mohon aspirasi, saran, juga pendapat dari saudara-saudaraku dimanapun berada untuk kemajuan umat Hindu di Nusantara ini, dan khususnya umat Hindu yang berada di Banyuwangi, di wilayah Blambangan, Banyuwangi Selatan. Om Santi 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 Om. Oke teman-teman, demikianlah tadi Dharma Wacana atau penjelasan dari Romo Mangkuweko tentang perayaan Hari Suci Siwaratri. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian video dari saya. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.